Pernah dengar Bebras? Bukan sekedar lomba, ini adalah gerakan global untuk melatih otak kita berpikir ala ahli komputer. Bebras diambil dari bahasa Lituania yang artinya berang-berang. Kenapa? Karena berang-berang adalah insinyur alam yang hebat dan pekerja keras. Dimulai tahun 2004 oleh Profesor Valentina Dajin, sekarang jutaan siswa lebih dari 60 negara ikut tantangan ini setiap tahunnya. Intinya, belajar computational thinking, cara kita memecah masalah besar jadi simple, cari pola, dan susun langkah yang logis. Oke, yuk kita coba beberapa soal Bebras yang ada di sini. Halo teman-teman, bayangkan kamu dan dua saudaramu ingin makan bubur bersama. Tapi, ada satu syarat. Kalian harus memakai mangkok yang motifnya sama persis. Aturannya simple. Kita hanya boleh mengambil mangkok satu persatu dari urutan yang paling atas. Tidak boleh asal tarik dari tengah ya. Pertanyaannya, berapa mangkok paling sedikit yang harus kita ambil supaya kita bisa punya 3 mangkok yang sama? Yuk kita hitung bareng-bareng. Kita ambil 1, 2, sampai 10. Belum ada ya jumlahnya 3. Sampai mangkok ke-12 kita baru punya beberapa pasang saja. Nah, di mangkok ke-13 kita akhirnya mendapatkan mangkok oranye yang ketiga. Sekarang, 3 bersaudara bisa makan bubur dengan mangkok yang seragam. Jadi, jawabannya adalah 13 mangkok ya. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam menyelesaikan masalah kompleks, langkah pertama adalah membedah struktur masalahnya. Subjek kita melakukan perjalanan melingkar dari rumah teddy bear dan kembali ke titik yang sama. Aturannya sederhana, setiap rumah yang dilintasi wajib didokumentasikan. Namun, terdapat satu anomali, satu data foto hilang dari rangkaian perjalanan tersebut. Kita gunakan pengenalan pola jalur. Jika kita mengikuti alur jalan dari rumah awal, urutan beruang yang ditemui adalah beruang coklat pita merah, beruang ungu berpakaian, dan beruang oranye. Sampai di sini, data foto masih lengkap. Namun, perjalanan belum selesai karena subjek harus kembali ke rumah asal. Disinilah kita melakukan abstraksi. Kita abaikan semua data yang tidak relevan dari lintasan aktif. Perhatikan jalur penggombong antara beruang oranye dan rumah teddy bear. Terdapat satu titik persinggahan terakhir yang terlewatkan dalam dokumentasi foto. Berdasarkan algoritma penelusuran jalur tadi, satu-satunya objek yang berada di jalur pulang adalah beruang pink dengan dasi kupu-kupu. Ada kereta yang masuk stasiun, tapi jalurnya putus di 2 titik. Di sini kita akan menggunakan computational thinking buat cari sambungan yang pas. Pertama, kita bedah masalahnya. Lihat titik pertama, jalur dari kiri harus menyambung ke rel atas. Jadi, kita butuh belokan yang mengarah ke atas. Sekarang, lihat titik 2. Jalurnya harus menyambung dari rel bawah menuju ke stasiun atas. Otomatis butuh belokan juga. Jika kita pakai pilihan D, rel di titik 1 akan mengarah ke jalur atas, dan rel di titik 2 akan membelokkan kiri langsung ke stasiun. Hasilnya, kereta sampai dengan selamat dengan memahami pola arah rel. Jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Pertama, kita lihat dulu tujuannya. Pohon cemara. Kita cari di ruang mana ada hadiah pohon cemara. Ternyata cuma ada di ruang E. Daripada dari depan, kita pakai teknik backtracking atau lihat dari belakang. Untuk dapat pohon cemara di ruang E, syaratnya kita harus punya cincin atau koin. Mari kita cek pilihan jawabannya. Jika pilih jalur D, G, dan E, di ruang D, wortel menjadi es krim. Di ruang G, es krim menjadi cincin. Dan di ruang E, cincin ditukar jadi pohon cemara. Jadi, urutan yang benar adalah D, G, E. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Di soal ini, kata komputer berubah menjadi Computer. Tugas kita cari tahu berapa angka geser yang dipakai Lenka. Kita pakai teknik dekomposisi. Kita pecah masalah besar ini jadi bagian-bagian kecil. Pertama, kita petakan dulu huruf ke angka. Ingat rumusnya,
Huruf asli ditambah huruf yang sudah digeser, hasilnya adalah kode inskripsinya. Sekarang kita cek huruf ketiga, yaitu M. Misal kita coba geser 2. Huruf ketiga M ditambah huruf pertama C, 13 tambah 3 sama dengan 16. Huruf ke-16 itu P. Tetapi di soal, huruf ketiganya adalah S, berarti bukan 2 jawabannya. Sekarang coba geser 3. Kita lihat huruf ketiga M ditambah huruf yang digeser 3 posisi. 13 tambah 6 sama dengan 19. Huruf ke-19 adalah S, yang artinya cocok. Dengan algoritma tadi, kita terbukti bahwa angka gesernya adalah 3. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Di sini, ada 2 tumpukan batu yang nggak saling pengaruh, tapi punya aturan ambil yang beda. Pertama, kita pakai dekomposisi, kita pecah masalahnya. Langkah kedua, pengenalan pola. Dalam game teori semacam ini, ada namanya posisi kalah. Kalau kamu bisa menyisakan jumlah batu tertentu buat lawan, kamu bakal menang. Rumusnya, ambil minimal plus ambil maksimal. Sekarang, kita masuk ke abstraksi. Fokus ke tumpukan yang bisa kita kunci. Tumpukan hitam sudah di angka aman, yaitu 3. Kalau Gretel ambil hitam, dia malah kasih celah buat Hansel. Tumpukan putih ada 7. Supaya jadi angka aman yaitu 4, Gretel harus ambil berapa? Yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi, algoritma kemenangannya adalah ambil 3 batu putih di giliran pertama dengan menyisakan 3 hitam dan 4 putih. Gretel sudah mengunci kemenangan. Jawaban yang benar adalah C. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya mesin membedakan huruf. Mereka menggunakan konsep heat map untuk mencari tahu seberapa unik sebuah titik atau pixel. Kuncinya cuma satu, cek kesamaannya. Makin sedikit pola lain yang punya warna sama di posisi itu, warnanya makin terang. Kalau banyak yang sama, warnanya makin gelap. Heat map yang diberikan berwarna putih pada posisi 3 di baris kedua, itu berarti bahwa piksel gambar yang sesuai harus memiliki warna yang unik. Gambar tersebut adalah satu-satunya gambar dengan piksel hitam pada posisi ini. Dengan demikian, ini adalah satu-satunya gambar dengan warna piksel unik pada posisi ini. Berikut adalah pasangan dari masing-masing gambar dengan heat map yang sesuai. Di sini, kita akan mencari tahu bagaimana sistem komputer memvalidasi password menggunakan diagram jalur. Di sini, kita pakai konsep finite state machine. Intinya, ikuti panahnya. Kita mulai dari S, dan password dianggap benar hanya kalau berhenti tepat di E setelah simbol. Mari kita tes. Untuk pilihan A dan B, kalau kita telusuri jalurnya satu-satu, ternyata mereka mendarat tepat di lingkaran E. Artinya, password ini benar. Kenapa C salah? Lihat di titik S, tidak ada jalur untuk simbol O. Jadi, C akan ditolak. Untuk D dan E, jalurnya nggak berakhir di E. Jawaban yang benar adalah A dan B. Di sini, kita akan memecahkan rahasia mesin penuang susu menggunakan logika informatika. Pertama, kita cari polanya. Mesin ini mirip gerbang logika XOR atau kebalikannya. Singkatnya, input sama menghasilkan putih, input beda menghasilkan coklat. Mari kita uji pilihan A, putih dan putih. Masuk ke dua mesin atas, masing-masing mengeluarkan coklat. Ketika dua susu coklat ini masuk ke mesin bawah, hasilnya adalah susu putih. Jadi, jawabannya adalah A. Dengan memahami pola di awal, susunan mesin serumit apapun bisa ditebak. Sekian video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.